Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ada sebuah video yang mengungkapkan kisah nyata yang terjadi menimpa Ustadz Khalid Basalamah. Biasa dari kalangan netizen yang tidak terima, bahkan terkesan perkataannya bukan orang Islam, bahkan ingin memusuhi Islam. Kalau berbicara Islam itu sama saja dengan memusuhi negara. Wah, luar biasa ini. Kesimpulan yang dibuat oleh orang, kemungkinan orang alumni IPDN, atau juga kemungkinan orang bukan orang Islam yang tentu saja ingin mendesgradasi Islam, terutama dengan istilah-istilah Islam tidak boleh masuk ke IPDN. Wah, ini luar biasa ya. Nah, mari kita dengar dulu sebuah berita tentang Khalid Basalamah ketika ditolak di IPDN. Jebaknya mahasiswa Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN dengan gerakan hijrah membuat publik begitu resah. Banyak dari mereka yang menyayangkan hal tersebut. Bahkan sebagian dari warganet menyebut beberapa mahasiswa IPDN itu berpotensi menjadi pengkhianat yang padahal sekolahnya dibiayai oleh negara. Pernyataan itu disampaikan beberapa warganet yang merasa resah dengan foto beberapa mahasiswa IPDN di salah satu acara gerakan hijrah. Sebagaimana diketahui bahwa kata hijrah di Indonesia seolah sudah melekat dengan stigma orang-orang yang belajar agama Islam secara radikal dan ekstremis. Itu pula yang membuat banyak warganet resah dengan kabar gerakan hijrah dari beberapa mahasiswa IPDN, terutama setelah foto itu beredar di media sosial. Pada mulanya, seorang pegiat Twitter dengan akun @tukangroso_ membagikan foto beberapa mahasiswa IPDN dalam acara hijrah dikutip Terkini ID Jumat 17 Juni 2022. Dalam foto itu terlihat beberapa mahasiswa IPDN mengenakan peci dengan latar belakang layar bertuliskan tagar Kui Hijrah yang menandakan itu merupakan sebuah acara keagamaan. Terlihat dari foto yang dibagikan bahwa foto itu awalnya diunggah oleh akun sosial media Rohis IPDN. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa IPDN umumnya akan melaksanakan tugas sebagai ASN pasca lulus dari perguruan tinggi tersebut. Lantas foto itu menuai banyak perhatian dan komentar warganet. Mereka resah lantaran ditakutkan paham radikalisme mempengaruhi para mahasiswa IPDN. Seperti tulis akun Twitter @blantik_pedat1, anak muda yang keblingar sekolah dibiayai negara tapi jadi benih pengkhianat bangsanya sendiri. Bahkan banyak netizen yang menyerukan Ustadz Khalid Basalamah agar ditolak saja ceramah di kampus IPDN atau Institut Pendidikan Dalam Negeri karena dituduh menyebarkan radikal dan wahabi. Dalam keterangan para pihak yang menolak tersebut menyayangkan IPDN telah mengundang Ustadz Khalid Basalamah untuk berceramah. Sebab Ustadz Khalid Basalamah dinilai tidak layak untuk memberikan ceramah di IPDN. Informasi soal penolakan ceramah Ustadz Khalid tersebut ramai dan viral di media sosial Twitter. Dan sadar, seperti disebutkan oleh akun Twitter @agustrianto7. Salah satu alasan terhadap penolakan Ustadz Khalid Basalamah adalah karena yang bersebut dinilai materi ceramahnya cenderung beraliran wahabi. Tak sampai di situ saja, netizen tersebut juga mendesak sejumlah kementerian agar bertindak tegas. Subhanallah, ada saja ya pernyataan dari netizen yang lama. Itu dia pernyataan dari netizen. Jadi netizen ini ya kita nggak tahu apakah mereka ini termasuk muslim atau tidak. Karena kalau melihat dari bahasanya, netizen ini sepertinya bukan orang Islam, bahkan cenderung memusuhi Islam. Netizen ini ya.
yang sebenarnya punya tujuan agar Khalid Basalamah tidak menjadi pembina di IPDN, apalagi dengan kata hijrah. Kata hijrah yang dipakai oleh mereka, yaitu akui hijrah yang dipakai oleh mereka identik dengan terorisme. Seolah-olah kalau pakai kata hijrah itu adalah teroris. Ini siapa sebenarnya yang nakal? IPDN yang nakal atau netizen yang nakal? Yang benar itu netizen yang nakal, yang menilai Khalid Basalamah itu tidak layak, kemudian ingin memposisikan dirinya bahwa dia lebih layak dari Khalid Basalamah. Seolah-olah kalau sudah berbicara Islam di IPDN itu bukanlah bagian dari negara Indonesia. Ini kan kurang ngajar netizen begini ini. Apakah orang netizen ini adalah orang Islam? Saya nggak tahu. Yang jelas pembicaraannya kalau sudah berbicara Islam, berbicara hijrah, berbicara istilah-istilah di dalam agama Islam, kemudian diasumsikan bahwa ini adalah teroris. Bahkan orang ini adalah orang yang mengkhianati bangsa. Kan kurang ajar mulutnya netizen seperti ini. Yang jelas perkataan seperti ini tidak layak dilontarkan oleh seorang netizen yang sok tahu gitu. Sama saja dia dengan menghina Islam. Sama saja dia ingin mendisgradasi Islam dari Indonesia, ingin mengeluarkan Islam dari Indonesia. Itu ya, jadi merupakan kebencian yang sangat luar biasa. Permusuhan yang digaungkan ini adalah permusuhan anti agama, yang sebenarnya tidak sesuai dengan sikap kebangsaan. Indonesia ini adalah Pancasila dan membenarkan agama. Ada 5 agama yang dianut oleh Indonesia. Bahkan banyak keyakinan di Indonesia itu dibiarkan hidup. Tetapi ketika diangkat Islam sebagai simbol dari sebuah Muslim yang menginginkan pemahaman Islam, diasumsikanlah oleh orang tadi bahwa mereka ini adalah pengkhianat bangsa. Sebenarnya siapa yang pengkhianat? Pengkhianat bangsa itu adalah netizen yang tidak tahu diri dan berusaha mendisgradasi agama Islam. Yang pengkhianat bangsa itu mereka yang menolak kenyataan bahwa Indonesia mengakui agama-agama dilaksanakan di Indonesia. Ini kan sudah sangat keterlaluan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Mari kita dengar lagi perkataan selanjutnya ya dari Khalid Basalamah, apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah ini. Yang jelas perintah hijrah itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kalau kemudian orang-orang sekelas netizen ini usil menjelek-jelekkan istilah-istilah Islam, ini yang perlu diwaspadai. Ini bibit-bibit yang ingin menghancurkan negara. Karena apa? Ingin membuat orang anti-Islam. Bukan lagi masalah terorisme, anti-Islam. Ini yang sangat berbahaya. Jadi wa may yuhajiru fi sabilillah ila akhir itu, barang siapa berhijrah di jalan Allah, itu kan perintah Allah. Hijrah dalam pengertian dari baik, dari buruk ke baik, dari maksiat ke orang baik. Ya, dari orang yang tidak beragama menjadi orang yang beragama, dari orang yang melakukan kesalahan menjadi orang yang selalu berbuat baik. Ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita. Nah, inilah perkataan
Ustadz Khalid Basalamah. Ayat yang mulia ini sahabat ya, Allah menjanjikan bahwa orang yang berhijrah jalan Allah akan mendapati dua hal. Yang pertama, gharaman, yang kedua itu usaha atau keluasan. Teman-teman sekalian, sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. Menjadi lebih baik adalah prestasi, dan tolong ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum belum menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk. Saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya, dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya. Kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tertil, rukuk berikan haknya, sujud. Pada saat antara azan ini kamu berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah. Wahai Zat yang telah mengizinkan aku mengalir kuat telapak tanganku, Zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, Zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, dan otot-otot yang menempelkan kulit di piringku dan otot-ototku, serta otot yang melekatkan otot-ototku pada tulangku, yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku. Jadi penyampaian seperti itu dari Khalid Basalamah diasumsikan oleh netizen sebagai musuh agama gitu. Apa? Sebagai musuh negara. Luar biasa ya netizennya ini. Saya yakin netizennya ini kalau orang Islam tidak seperti itu. Dia sudah pasti akan belajar agama Islam. Nggak tahu kalau misalnya netizennya ini adalah ya komunis barangkali. Itu perlu diwaspadai karena sejak dahulu ini di zaman kalau kita baca di Buya Hamka, buku perbendaharaan lama, komunis juga mengambil bagian anti Wahabi ya. Kemudian dibentur-benturkan dengan negara. Padahal mereka sendiri yang kemudian menjadi pengkhianat negara ini ya. Dengan meletusnya peristiwa G30 SPKI itu. Kemudian bikin ulah dengan istilah Dewan Jenderal dan sebagainya. Lah sekarang ada netizen yang berpikir seperti itu juga. Ini sangat mengerikan. Kalau kemudian ada seorang netizen anti agama Islam, semua istilah-istilah yang datang dari Islam diasumsikan sebagai pengkhianat bangsa dan pengkhianat negara. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada netizen tersebut dan kemudian kembali tobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.